Selamat malam teman-teman. Pada hari Minggu malam tanggal 7 Agustus 2022 kami melintas di kawasan Kembangan seusai turun hujan. Nah, di musim kemarau pada bulan Agustus 2022 ini kenapa masih turun hujan? Mengutip Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, sebagian wilayah Indonesia sudah masuk ke musim kemarau sejak pertengahan Juli lalu. Namun kenapa masih ada musim hujan di musim kemarau bulan Agustus ini? BMKG memperkirakan bahwa wilayah Indonesia umumnya akan mengalami curah hujan kategori menengah pada bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Dan saat ini kami melintas di Jalan Kembangan Raya akan menuju ke Jalan Kembang Kerep, masih juga di Kembangan, di mana Kembangan ini adalah salah satu kecamatan di wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia. Kami ingin berbagi informasi karena baru saja turun hujan dan situasi tampak jalanan masih basah. Pada malam hari ini kami melintas sekitar pukul 20.00 WIB. Dan menurut BMKG, di bulan Agustus hingga Oktober mendatang, wilayah sebagian wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta diperkirakan masih mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 100 hingga 100 hingga 300 mm per bulan. Adapun 23,2% wilayah Indonesia lainnya diperkirakan mengalami curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi, yakni mencapai 300 mm per bulan. Sementara itu hanya 9,8% wilayah Indonesia yang diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 hingga 100 mm per bulan. Kami masih di Jalan Kembangan Raya, sekarang masuk kawasan Puri Indah di Jakarta Barat. Dan BMKG juga menyatakan adanya peningkatan curah hujan di musim kemarau ini disebabkan oleh anomali iklim, antara lain fenomena La Nina lemah, kemudian IOD negatif, dan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia yang hangat. Anomali iklim ini menurut BMKG masih akan bertahan dan berlanjut hingga kuartal ketiga tahun 2022 ini. Dan kami sekarang masuki kawasan perumahan Puri Indah, tepatnya di Jalan Puri Indah Raya, dan akan berbelok ke kiri menuju jembatan Kembang Kerep. Lalu fenomena La Nina lemah itu seperti apa? Ya, ini La Nina adalah sebuah fenomena suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Dan menurut BMKG, pendinginan suhu muka laut tersebut mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Dan fenomena La Nina ini diprediksi melemah sepanjang Juli hingga Agustus ini. Kami sudah akan meninggalkan kawasan Puri Indah sekarang dan sudah akan melewati baru saja jembatan Kembang Kerep, sudah akan tiba di kawasan perumahan Taman Aries. Lalu apa yang disebut IOD negatif, yaitu Indian Ocean Dipole atau Indian Nino, adalah fenomena isolasi suhu air permukaan laut yang tidak teratur sehingga wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat atau lebih dingin dibandingkan dengan wilayah timur Samudra Hindia. IOD negatif adalah peristiwa menurunnya suhu muka laut pada Samudra Hindia bagian barat, dan peristiwa ini menurut BMKG menyebabkan tekanan udara di wilayah ini jadi lebih tinggi dibandingkan dengan posisi timur Samudra Hindia yang berada dekat dengan Indonesia. Akibatnya, masih menurut BMKG, pesisir timur Samudra Hindia seperti Indonesia mengalami pembentukan awan yang tinggi dan mengalami curah hujan yang tinggi pula. IOD negatif juga
berkembang dan diperkirakan akan terbentuk pada bulan Agustus ini, dan beberapa model memprediksi IOD negatif menjadi kuat seperti dikutip dari ASEAN Specialist Meteorological Center. Kami sudah tiba di kawasan perumahan Taman Aries, dan di sini juga malam hari ini baru saja berhenti turun hujan, dan memang tampaknya di wilayah Jakarta ini yang kami amati masih sering turun hujan, meskipun tidak tiap hari, tetapi seminggu 2-3 kali bisa turun hujan. Dan masih menurut BMKG, memang benar saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk ke musim kemarau, namun sama halnya dengan kondisi musim-musim kemarau pada umumnya, bukan berarti tidak ada hujan sama sekali saat musim kemarau ini. Dan meskipun di sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk kemarau, namun karena adanya fenomena-fenomena atmosfer bisa memicu terjadinya dinamika cuaca yang berdampak masih turunnya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Selain fenomena La Nina, ada juga fenomena atmosfer yang menyebabkan hujan di musim kemarau. Kondisi tersebut masih sangat kuat berpengaruh terhadap penyediaan uap air secara umum di atmosfer Indonesia. Dan sedikit lagi kami akan tiba di Jalan Kembang Kerep Raya, dan tidak lama lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini. Dan ternyata juga kami pantau lewat stasiun radio di sejumlah wilayah DKI pada minggu malam ini, termasuk kawasan Jalan Tol Jorwe 1 maupun Bintaro juga turun hujan. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai anomali iklim yang mempengaruhi masih turunnya hujan di musim kemarau bulan Agustus ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, selamat malam.